Halo, selamat datang di Otolog Channel. Bertemu lagi dengan saya Bram dan ya ini suasananya lagi habis hujan jadi mobil basah tapi kita ada Toyota Yaris TRD Sportivo ya. Ya ini ownernya dengan Om Jo. Halo Om Jo. Apa kabar Om? Ya, sehat-sehat. Ya. Halo. Ini Om Jo yang punya Yaris. Om, Ya. cerita-cerita dong Om. Ini punya sejak kapan nih? Ini saya beli waktu itu tahun 2020. 2020 ya, semasa lagi pandemi COVID lah waktu itu. Pandemi COVID. Ya, dan 2020 saya mulai pakai kira-kira November lah. Jadi November 2020. Ya. Nah, alasannya pilih Yaris kenapa nih? Sebenarnya sebelum Yaris yang model ini saya kan juga pernah pakai Yaris yang Panda ya, Oh, yang Bapau ya? Dia yang bulat, Ah. ya yang Yaris bulat. Ah. Nah itu saya cukup puas pakai Yaris, maksudnya kelas Yaris gitu yang ya hatchback, yang ringkas gitu kan, Iya. praktis nggak banyak makan tempat, terus parkir juga gampang, terus perawatannya juga gampang sih. Perawatannya Nah gampang. begitu keluar Yaris yang lebih baru, Ah. sebelum ini saya sempat pakai yang Joker juga. Yang lampu belakangnya gede ya? Enggak, jadi platformnya udah seperti begini, udah seperti ini. Ah. Tapi yang model Joker, kalau yang ini kan saya nyebutnya ini muka jutek ya, muka jutek. Ini kan, nah kalau Joker waktu itu yang ininya dia begini. Oh, yang ke bawah gitu ya? Iya, jadi seperti senyumnya Joker tuh. Iya. Nah itu kan dan lampunya belum seperti ini, belum HID seperti ini ya. Nah dari situ saya udah lihat wah. Ini saya senang nih karakternya begini, apalagi dengan ada pakai pedal shift ya. Oh, ini udah pedal shift berarti ya? Ini juga udah pedal shift. Ini yang TRD Sportivo-nya pedal shift 7 speed, 7 speed. Oh. Nah, jadi saya pakai Yaris ini karena saya udah hafal ya karakternya tuh praktis, nggak ribet, ya kan? Perawatannya juga gampang. Gampang. Ya itu sih Pak. Dan ya udah pasti kan ada eco mode-nya. Jadi bisa lebih hemat bensin. Begitulah kira-kira. Kalau dibandingin sama Yaris sebelumnya yang ini gimana nih? Yang Yaris sebelumnya, Ya, kalau dibandingin, Iya. kira-kira yang ini gimana pakainya yang ini? saya rasa masih nggak jauh beda sih. Nggak jauh Paling beda. hanya beda di dimensinya aja ya. Soalnya kalau yang Yaris yang sebelum ini yang masih bulat, itu kan dia lebih kecil gitu, lebih ringkas. Nah, tapi paling berasa di saya kalau dimensinya ini lebih besar. Lebih besar. Soalnya waktu saya mau misalnya saya mau masuk tol, mau bayar pakai e-tol nih, kalau pakai Yaris yang sebelumnya, itu saya tempelkan ke sisi ini, saya gampang menjangkaunya gitu. Nah, tapi begitu pakai yang ini, nah agak ketahan. Jadi baru di situ saya tahu, oh ini Lebih gede. ini bodinya kayaknya lebih tebelan yang ini nih. Ya, jadi ya udah saya maklumin. Tapi secara keseluruhan saya udah cukup enjoy lah dengan Yaris. Ini selama berarti berapa? 5 tahun? Udah 5 tahun ya? 2020 ya. Kurang lebih 5 tahun. Ya, soalnya kan kemarin saya juga baru perpanjang ini STNK. Gitu baru dari Samsat. Ya, berarti udah 5 tahun lah saya pakai. Selama pemakaian gimana ya? Ada keluhan atau apa gimana? Satu-satunya keluhan saya cuma mesti ganti aki doang. Oh, gitu. Cuman aki aja ya. Karena saya gitu. juga nggak begitu sering pakai. Ya, kita juga tahu lah kalau Indonesia kan ya Jakarta gitu, Jabodetabek gitu. Macetnya kan juga makin nggak kira-kira. Iya, betul. Jadi saya cukup perhitungan lah kalau mau pakai mobil. Kalau memang benar perlu, baru saya pakai. Tapi kalau nggak ya mendingan saya naik angkutan umum aja cukup. Begitu. Ya gitu sih kalau kebiasaan saya kalau pakai mobil ya begitulah. Ini kenapa milih trim yang TRD Sportivo Om? Kan ada versi atasnya, Yang biasa. versi bawah ya. Ya karena saya sendiri kan saya kan juga penghobi motorsport ya. Iya. Dan satu-satunya saya lihat sebuah brand lah yang saya anggap cukup mewakili selera saya dan ya kebetulan saya juga penggemar mobil Toyota karena saya juga yakin Toyota ini kan kualitasnya juga kalau kata orang tahan banting ya, paling banyak diandalkan ya. Jadi saya pilih TRD Sportivo ya trim ini saya anggap karena cukup mewakili selera saya lah. Ini kira-kira bentuk full stock gini atau udah ada yang diubah atau apa? Kondisinya full stock aja. Nggak ada niatan dimodif? Saya pernah modifikasi Yaris yang dulu tapi ya pernah saya modifikasi. Tapi karena waktu itu saya juga sempat pakai untuk kerjaan sampingan, untuk ngantar barang ya, karena saya juga pernah jadi kurir. Nah di situ saya lihat kelihatannya ini kedepannya saya udah susah deh kalau mau pakai mobil yang dimodifikasi. Sehingga saya waktu itu
untuk ganti per, ganti pelek juga, sempat saya ganti pelek 17 inci, ganti per, terus nah itu ibaratnya kaki-kaki lah, saya mainnya di kaki-kaki, nah itu saya balikin lagi ke standar, kembalikan ke standar. Ya jadi karena saya lihat, waduh ini kayaknya susah nih kalau mau pakai mobil modifikasi, jadi ya udah saya balikin standar gitu lagi. Ya. Nah tapi begitu brand Yaris keluar yang baru, ya kala itu yang TRD Sportivo-nya modelnya yang Joker tadi itu. Jadi saya lihat, nah ini saya rasa cukup untuk mewakili ya ibaratnya selera saya kan sebagai penggemar motorsport. Nah, jadi saya rasa, nah udah cukup beli Yaris TRD Sportivo ini. Dan nggak perlu dimodifikasi, itu juga udah kelihatan racingnya lah. Jadi makanya itu saya lebih senang dengan TRD Sportivo ya begitu. Ini yang Yaris Track ini ada fitur-fitur apa aja nih yang menurut Om oke gitu? Kalau fitur favorit saya dari Yaris ini tentu pedal shift. Pedal shift ya? Ya, 7 speed. Nah kalau orang mungkin agak sedikit beda ya. Kalau orang mungkin demennya pedal shift itu karena mau incar akselerasi kan, wah tarikannya cepat seperti ya mungkin nggak banyak kayak kita nyetir mobil supercar gitu kan. Nah, mungkin itu yang orang-orang suka tuh itu. Tapi kalau saya pribadi, saya senang fitur favorit saya pedal shift. Kalau saya pribadi malah lebih suka gini, untuk ngerem. Ngerem? Iya. Engine brake? Iya, engine brake. Jadi ngerem tapi sambil engine brake. Oh, gitu. Malah saya lebih berasa kalau ini kan engine brakingnya saya rasa ini paling berasa bener nih, kuat, efek engine brakingnya kuat karena begitu saya lepas gas itu langsung mesinnya tuh kayak langsung nahan gitu. Nah jadi saya paling seneng pedal shift karena untuk ngerem gitu ya, dan kita tentu tahu dong kalau mobil lagi kencang kita mesti kurangin kecepatan kan, harus cepat gitu, nggak bisa ini. Jadi saya rasa ya itulah fitur favorit saya pedal shiftnya itu. Dan satu lagi yang saya suka, dan ini juga kayaknya masih yang lebih kena ya. Ada eco mode-nya. Jadi bisa untuk menghemat bensin. Kan lumayan. Jadi itu eco mode ya itulah. Pedal shift yang 7 speed dan eco mode. Itu fitur favorit saya. Saya rasa ya kayaknya cuma itu aja sih. Maaf, mungkin ada yang saya lupa sedikit. Selain eco mode, dia juga ada sport mode. Sport mode. Ya, sering pakai yang mana nih? Ya, kalau tadi sport mode ya. Itu saya pernah pakai, tapi di masa-masanya jalan tol belum ada kamera tilang elektronik. Iya. Gitu. Ya, itu baru tuh pakai sport mode, pindahkan ke manual. Nah, udah serasa main Need for Speed aja. Begitu. Yang penting yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Nah, Om, saya kan suka denger nih, Yaris ini katanya tuh lingkar beloknya tuh parah. Ini apa iya bener begitu? Kalau yang Joker yang sebelum ini itu betul. Memang ini ya radius putarnya. Iya, radius putarnya. Radius putar memang terlalu lebar. Memang lebar. Jadi tapi kalau boleh saya sharing sedikit juga. Kalau waktu saya masih pakai yang Joker, memang itu berasa betul ya, itu radius putarnya tuh terlalu lebar. Jadi ya kalau saya misalnya mau putar balik gitu ya. Nah, mau U-turn, kalau saya masih pakai yang Joker, itu mungkin saya mesti pergi kemana dulu gitu, ngambil arah kemana dulu, terus baru cari beloknya, nah baru bisa putar balik. Kalau yang ini ya syukur-syukurnya ternyata masih lebih baik. Udah lebih baik ya. Iya, tapi kalau misalnya yang waktu saya masih pakai yang Yaris Bullet, yang Panda, itu memang radius putarnya itu kecil. Oh, itu lebih ini lagi daripada ini. Ya, jadi kalau yang ini, yang varian yang ini, saya rasa ini udah menyerupai lah seperti Yaris yang dulu gitu. Jadi ini masih lebih enak lah radius putarnya dibanding yang Joker sebelumnya itu. Nah, ini jok bawaannya kayak gini ya? Iya, memang udah asli standarnya begini, trimmingnya begini, dan kebetulan nih kan kontras ya. Jadi kan jok hitam, ya kan, dengan gaya bentukan begini yang udah ya mirip lah seperti mobil sport ya kan, dan stitches-nya ini jahitan merah-merah, jadi memperkuat aksen sportinya gitu lah. Belang begini kan, jadi ya emang udah begini sih standar ya. Standar begini ya. Ya, ini pedal shift-nya. Ini fitur favorit saya. Iya, betul.
Ya, terus panelnya seperti begini, ya, dalamnya begini. Terus engine start stop. Ya, ini juga kayaknya sekarang mobil-mobil rata-rata pakai ini ya, starter begini. Dan tentu ya sama seperti supercar, seperti mobil sport. Makanya saya senang nih varian ini. Kalau soal audio gimana? Audio oke nggak? Audio, saya bukan penikmat audio gila-gilaan sih ya, yang sampai SPL-nya level dewa gitu. Mungkin bukan, tapi buat saya sih udah cukup lah. Saya nggak perlu yang ekstrim lah. Ini juga udah cukup, udah enak. Udah enak. Iya. Waktu awal saya bawa, yang sedikit bikin saya agak susah cuman ini aja nih. Ini apa? Agak tinggi ya? Iya, agak tinggi. Tapi lama-lama saya terbiasa. Udah biasa sih. Kalau yang Yaris yang sebelumnya yang bulat, itu kan dashboardnya kan di tengah. Iya, di tengah. Nah, jadi kan di sini kosong gitu. Kosong, ya. Nah, jadi ya ibaratnya karena perpindahan dari dashboard dari tengah terus pindah ke sini, nah jadi saya harus adaptasi sedikit. Tapi nggak masalah sih, saya bisa. Nggak masalah. Cepat adaptasi ya. Ini belakang ruang kaki lega berarti ya? Cukup lah. Ruang kaki saya rasa cukup. Tapi karena saya juga single, saya nggak berkeluarga. Oh, jadi selalu sendiri? Iya, karena saya juga, ya mungkin kalau kata orang single fighter ya. Nah, jadi karena saya juga nggak berkeluarga, saya single. Saya nggak terlalu masalahkan untuk ini ya, ruang kaki, room leg di belakang. Tapi dari beberapa kali saya bawa teman-teman saya, ya itu saya nggak pernah dengar mereka komplain sih. Ini, aduh kok kayaknya duduknya nggak enak apa gimana gitu. Nggak pernah tuh ada yang komplain. Iya, iya. Jadi ya asik-asik aja, enak-enak aja gitu. Sip. Bagasi ini ya, bagasinya lega. Ya cukup, bagasinya juga cukup. Buat saya juga bisa buat taruh ini ya, mungkin kalau saya berpergian jauh, ya saya bawa koper ya bisa lah taruh di belakang. Atau kalau belanja bulanan juga bisa di belakang, taruh belakang aja. Ini hitungannya cukup gede sih. Cukup gede. Iya. Dibanding mobil hatchback yang lain. Karena Yaris yang Bapau nggak segede gini. Oh, nggak segini ya? Nggak segede gini yang Bapau kan. Yang Bapak nggak? Nggak segede gitu. Oh iya. Saya juga. Saya lebih jauh sih. Ini segede Jazz ya? Iya. Ya, tapi ya kalau bagasi space begini juga saya juga udah cukup senang lah, udah puas. Soalnya hitungan saya kalau mau bawa koper aja jadi bisa. Iya, bisa. Enak. Full gitu ya. Ya, jadi cukup lah. Saya rasa udah ruang bagasi segini juga cukup, udah bisa buat muat banyak. Ya, jadi nah buritan belakangnya juga ini saya suka kan karena aksen bumper begini. Sama kayak ada diffuser gitu ya. Iya, diffuser, betul. Nah, karena ada diffusernya. Tapi ini berarti ada di TRD Sportivo doang kan? Saya mulai lihat diffuser di bumper belakang ini sejak kayaknya sih benar juga, hanya ada di TRD Sportivo doang. Nggak ada di trim lain. Ya, diffuser itu ya mirip lah seperti mobil sport juga kan, seperti supercar dan spoiler belakang. Nah, ini juga saya senang nih. Jadi selain memperkuat aura sportinya, apalagi ini kan belang nih. Ini warna body, nah ini kan hitam. Nah, jadi kan ya ada kesan racing look-nya juga lah, sedikit-sedikit lah. Bisa lah kasih stiker carbon fiber gitu. Oh iya, yang 5D itu pasti tuh bisa. Orang nyangkain, racing habis. Padahal cuma cutting stiker. Ya tapi segini juga saya rasa udah cukup lah. Yang penting kan ada kelihatan belangnya. Ya, jadi buritan belakang, terus spoiler, dan ini ada sensor mundur. Sensor mundur ya? Ya. Kamera ini? Kamera di dalam. Oh, kamera di sini. Ya, ini dia nih kameranya nih. Ya, kamera mundur ya. Iya, yang di sini. Ya, di sini nih, sekitaran sini. Kamera mundur, sensor, terus reflektornya juga kan dikasih ada kontras hitamnya nih, ya kan? Nah, jadi lebih menyolok apalagi kalau malam. Jadi cukup safety lah, cukup aman lah kalau. Paling abis ini kita coba berkendara di dalam ya. Gimana Om? Wah, oke. Silakan. Boleh abis ini. Dan ini kan juga setirnya dia teleskopik. Saya nggak tahu ya teleskopik atau enggak ya. Ini cuman tilt aja sih kayaknya. Oh enggak, ya ini cuma tilt aja. Oh, nggak bisa teleskopik ya? Nggak teleskopik. Tapi nggak apa-apa, ini juga udah cukup ya? Udah enak. Dan setir juga selalu saya tempatkan lebih rendah. Jadi supaya visibilitas saya kan juga ini ya, lebih ke depan nggak terganggu. Ya, dan ya sesuai juga kayak mobil sport aja kan, mobil sport juga rata-rata kan setir kan rendah. Bentuknya juga masih bundar biasa. Ya mungkin nggak mirip-mirip amat lah seperti mobil sport. Kalau
yang saya tahu mobil-mobil supercar biasanya kan ini bawahnya agak kotak gitu. Iya, bawahnya rata ya. Ya, bawahnya Flat rata. bottom, ya. Ya, tapi ini masih nggak apa-apa lah. Nah, ini ada pedal shift-nya, ya kan? Ini untuk naik gitu. Terus Kalau kayak eco mode gitu masih bisa pakai pedal sih. bisa, cuman dia respon mesinnya nggak, ya sedikit lebih lambat. Soalnya kan kalau eco mode dia tuh sebenarnya untuk menekan pemakaian bensinnya, menekan konsumsi. Jadi kalau di bayangan saya, kalau kita pakai eco mode, kelihatannya nih dia punya throttle-nya itu juga nggak cepat langsung ngebuka. Iya. Jadi Dilambatin ya dikit, dilambatin sedikit. Jadi kalau saya pakai normal mode, jadi kalau ini eco mode saya matikan, nah jadi kan normal tuh. Nah ini baru dia agak sedikit responsif. Ya ini juga kalau buat jalanan harian begini, saya rasa normal mode sebenarnya juga udah cukup. Tapi kalau yang sport mode lebih kenceng lagi berarti. Kalau sport mode, nah ini yang tadi saya katakan sebelumnya itu, kalau di jalan tol belum ada kamera tilang elektronik, ini saya pernah bawa sampai 150 pakai sport mode. Sport mode. Dan itu juga saya rasa kecepatan segitu sebenarnya udah cukup sih buat ukuran ini ya, mobil-mobil di Indonesia. Iya. Udah cukup sih untuk jalan tol gitu, karena kalau yang bisa lebih dari itu kan ya tentu mobil yang harganya lebih gila-gilaan lagi. Yang tenaga, yang cc lebih gede. Ya, tapi juga saya rasa juga segitu cukup, karena kalau terlalu kenceng ya durasi perjalanannya kan jadi sebentar. Jadi rasanya tuh cuma sebentar amat nyetir mobilnya kan gitu. Kan saya juga pengen nikmatin juga. Ya ngebut sih ngebut. Iya, betul. Tapi kan ngebutnya juga dinikmatin gitu. Wih, enak nih mobil ini ya. Nah, begitulah kira-kira. Benar. Iya. Nah, ini saya masih pakai eco mode, jadi belum ini ya. Belum saya geber. Pas steady segini aja. Oh iya, fitur auto lock. jadi kalau injak rem ya? Enggak. Jadi kalau udah mencapai kecepatan Mencapai di atas, kecepatan. ya, jadi begitu speedometer nih mulai menunjuk angka 20. Nah, jadi kalau begitu menyentuh angka 20 km per jam, nah langsung kunci nih pintu, otomatis. Nah, kita coba bantingan di sini nih. Oh, gini. Oke, ya. Nah, nih. Di sini, ya. Ya. Nah, itu kalau saya Oke sih. masih enak? Masih enak. Oh, masih enak. Oke, ya ini saya agak cepat lagi ya. Nah, ini sana. Nah, ini saya matikan eco mode-nya ya. Nah, ini saya masukkan ke mode manual. Nah, ini sekarang dia lagi di gigi 3. Nah, sekarang saya tes. Nah, ini kalau pakai pedal shift ya. Oh, belum ini. belum cukup. Belum. Oh, belum. Oke, ini saya coba lagi sebentar ya. Nah, di sini aja kali ya. Nah, ini saya tes. Nah, itu dia tuh, kan berasa. Nah, sekarang saya balikan ke eco mode lagi, full matic lagi. Tapi kalau misalnya pakai manual mode, bisa pakai pedal sih, bisa pakai ini juga ya? Jadi kalau saya masuk ke mode manual, saya ngerem, terus misalnya saya lepas gas gitu ya, saya ngerem, terus downshifting, dan begitu berhenti total, itu dia giginya juga otomatis dia pindah lagi ke gigi 1. Oh gitu, otomatis. Jadi ya full automatic. Tapi misalnya naikin turun giginya pakai tuas yang persneling ini masih bisa ya? Saya pernah coba tapi agak kagok ya, karena kalau saya pakai tuas agak kagok. Soalnya gini, kalau yang setahu saya, plus minus doang. Ya, setahu saya kalau misalnya kita mau upshifting gitu, mau naik kan, kalau pakai tuas harusnya kan ditarik ke belakang, gitu kan. Nah, jadi seperti mobil WRC ya. Dia plusnya ke depan ya? Iya, dia malah ke depan. Jadi saya pikir waktu saya lihat ya dari pas yang di Yaris Joker itu kan, itu kan udah pakai pedal shift. Nah, pas saya lihat ini kan bisa pakai tuas juga nih, ada plus minusnya di sini ya. Nah, ini kan. Nah, saya juga mikir loh, ini plusnya di depan. Plusnya malah di depan. Berarti kan kalau mau ngoper naik upshifting kan harus ke depan. Wah, ini saya agak kagok nih. Jadi saya nggak pakai. Ya, jadi mendingan pakai pedal shift aja. Benar. Atau kalau mungkin saya juga nggak mau terlalu capek, ya paling nggak pakai pedal shift tapi normal mode aja. Matic aja ya. Iya, matic tapi yang normalnya. Jadi bukan eco. Iya. Oh. Oke, jadi begitu berkendara di Yaris yang ini, so far oke banget mobilnya, enak. Oke, kira-kira segini dulu obrolan kita dengan Om Jo tentang Yarisnya.
Mungkin di lain waktu kita akan menyaksikan, mungkin Om Jo ada kejutan lain. Ada rencana mau ganti mobil kira-kira? Ada sih saya kepikiran, tapi yang pastinya saya mau cari ya kira-kira yang mungkin kelasnya nggak jauh-jauh beda juga dengan Yaris yang ini. Nah, tapi kayaknya sih saya mau nyari yang performance mesinnya juga lebih kuat lagi lah, lebih oke ya itu. Dan mungkin juga saya mulai kepikiran saya mau coba ambil yang hybrid. Yang hybrid. Ya itu sih baru gambaran aja. Baru gambaran ya. Tapi ya nanti kita kalau misalnya Om Jo udah ganti mobil mungkin kita bahas lagi. Iya. Tapi untuk sekarang, thank you banget lo Om udah ngebolehin ngebahas mobilnya. Oh iya, sama-sama. The pleasure is all mine. Ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Bye-bye. Sering merasa lemas setelah kerja seharian? Energi habis sebelum hari selesai? Kenalan dulu dengan Goliath. Suplemen alami dengan ekstrak rujak polo dan bahan dari pasak bumi. Bantu pulihkan tenaga dan jaga stamina dari pagi sampai malam. Goliath juga bantu redakan stres dan tingkatkan massa otot saat olahraga. Yuk, coba sekarang. Dapatkan Goliath di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR Code di layar Anda sekarang.